Sampai ketemu lagi kita. Ini adalah rekaman terakhir dari mata kuliah perilaku organisasi. Ini menjadi penting karena ini seringkali menjadi inti dari banyak orang bicara tentang perilaku organisasi. Apa itu? Kita akan bicara tentang budaya perusahaan. Nah, adapun budaya perusahaan, kenapa menjadi penting? Setiap perusahaan itu dia harus mempunyai ciri khas yang dia pertahankan. Nah, ciri khas itulah yang kita sebut sebagai budaya perusahaan. Oke, sebentar, beri saya kesempatan untuk ini menjadi slideshow. Oke. Nah, ingat ya, berdasarnya adalah bagaimana perilaku di dalam organisasi tersebut itu dijadikan kebiasaan, dijadikan semacam standar, sehingga mereka melakukannya di dalam koridor atau batas-batas yang ditetapkan tadi. Itu meliputi apa? Cara cara berpakaian, bagaimana berbicara, bagaimana berinteraksi, bagaimana bertindak, itu ada kayak norma-normanya lah. Yang norma-norma tertentu tadi, itulah adalah disebut budayanya. Mari kita lihat apa yang lebih spesifik tentang budaya tadi. Ada minimum ada beberapa pendapat ahli tentang budaya. Yang pertama ini adalah ada Oichi tahun 81 mengatakan budaya organisasi itu seperangkat simbol, seremoni, mitos yang mengomunikasikan nilai dan keyakinan kepada karyawan. Artinya begini, ada cara-cara yang simbol-simbol itu umpamanya apa? Oh, kita itu menghargai kalau orang melakukan itu, ya kalau orang melakukan salamannya kayak begini, maka itu simbolnya bahwa dia bagian dari kita. Seremoni, tata cara kita menjalankan sesuatu, bagaimana kita rapat, bagaimana kita melakukan peringatan, itu seremoni, tata caranya. Bagaimana masuk ke dalam ruangan, itu seremoni. Mitos itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tapi itu menjadi digembar-gemborkan sehingga mereka merasa bahwa itu terjadi. Umpamanya, perusahaan ini adalah perusahaan yang terkuat di dunia. Perusahaan ini adalah eh, 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 percontohan untuk perusahaan sejenis di Indonesia. Kan belum tentu benar ya, tapi itu ditekankan, maka itu menjadi tanda petik semacam mitos. Itulah yang akan menjadi budaya organisasi menurut Oichi. Nah, kalau Miller bilangnya adalah itu adalah sistem nilai primer yang terdiri dari 8 azas. Teknikalnya ada di mana? Coba Anda lihat di tulisannya yang teks apa tuh buku referensinya. Saya pernah taruh di sesi pertama. Anda lihat situ ya di bagian budaya organisasi. Itu nanti asas tadi dijadikan norma, dijadikan pedoman untuk bagaimana berperilaku di dalam organisasi tersebut. Para anggotanya harus mengikuti itu. Adapun Charles Hampden Turner, dia bilang itu adalah perilaku yang menjadi ikatan bagaimana tiap individu tadi mereka menjadi satu kesatuan, saling menghormati dan kemudian itu akan menghindari konflik-konflik yang terjadi. Eh, Kalau ada konflik, kemenduaan itu artinya konflik. Itu bagaimana itu bisa mendamaikan, menjadikan solusi dari kalau ada konflik. Oke. Kalau yang menurut ini ke George X itu adalah bagaimana orang-orang melakukan pekerjaan di sekitar dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu budaya organisasi. Martini Hussein mengatakan, inilah cara kami bekerja. Kami loh ingatnya kata kerjanya itu kami artinya beberapa orang dalam satu kesatuan kami. Charles Hamilton Turner kita lihat situ adalah kami melihat seperti apa yang kami ingin lihat. Artinya dia menegakkan sesuatu, bagaimana aturan perilaku, sebagaimana yang mereka inginkan. Kami ingin melihat sebagaimana apa yang kami lihat, apa yang ingin kami lihat. Artinya ya disesuaikan, Pak. Oke. Ada lagi definisinya.
Jacqueline Sheridan dan James Stern itu bilangnya gini, budaya organisasi itu adalah lingkungan atau kepribadian. Kepribadian dari satu organisasi tadi. Ingat ya, meskipun terdiri dari beberapa anggota organisasi, karyawan, pekerja, tapi pada akhirnya begitu mereka berinteraksi, mereka membentuk satu kepribadian yang tersendiri. Nah, itulah disebut kepribadian dari organisasi. Dimensinya nanti ada macam-macam. Gareth Jones bilang, budaya organisasi itu adalah nilai-nilai bersama yang mengatur interaksi dari para anggota organisasi, baik di dalam maupun dengan mitra partner maupun dengan pelanggan. Itu diatur nilai-nilainya menjadi satu nilai bersama. Kate Davis dan John Newsom itu bilang budaya organisasi adalah asumsi, keyakinan, nilai, dan norma yang terus-menerus dibagikan dan ditegakkan di antara anggota organisasi tersebut. Terus-menerus, saudara. Jadi secara umum, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi, nilai, norma yang dikembangkan dalam satu organisasi tadi dan kemudian menjadi perilaku dari siapa? Dari para anggota organisasi tersebut. Untuk apa? Untuk menghadapi apa yang mereka hadapi setiap hari. Ada masalah kah? Ada pekerjaan kah? Itu mereka melakukannya dengan seperangkat asumsi nilai dan norma tersebut. Ini juga membuat bagaimana budaya organisasi itu membuat organisasi beradaptasinya terhadap lingkungan eksternal itu seperti apa dan bagaimana mereka melakukan konsolidasi internal untuk membuat satu kesatuan yang kuat. Itu budaya organisasi berdasarkan dari berbagai teori yang ada. Nah, di situ kita lihat juga dari budaya organisasi itu ada nilai budaya. Nilai itu apa? Yang pertama adalah prioritas. Sesuatu nilai yang dianggap paling penting. Ya. Diperjuangkan terus-menerus yang utama. Kemudian ada norma. Norma itu adalah ini yang menjadi pegangan tujuan jangka panjang. Nilai-nilai ini yang kita pakai untuk jangka panjang. Bagaimana cara kita bekerja nih? Bagi kerja bereaksinya untuk berapa? Untuk 10, 20, 15 tahun. Jangka panjang. Ya. Adapun yang terakhir adalah ada keyakinan bahwa keyakinan itu iya, 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 iya. Saya setuju itu dan saya mendukung itu. Saya positif dong. Nah, itu yakin. Dan belief itu adalah cita-cita yang ingin dia inginkan. Nah, itu kalau tercapai tiga ini dapat maka kita punya nilai budayanya. Ya. Adapun apa yang mempengaruhi nilai budaya? Tentu saja satu sejarah, keberhasilan, kegagalan itu nanti akan membentuk. Oh, kita sering kali gagal. Terus apa? Maka kita bagaimana cara kita untuk menghindari kegagalan? Nah, itu membentuk tata cara. Kalau kita sukses, bagaimana kita untuk menjaga kesuksesan tadi? Nah, maka mereka membentuk suatu perilaku, itulah budaya organisasi terbentuk. Kemudian yang kedua geografinya. Tiap tempat punya budaya beda-beda, kondisi alam beda, dan itu mempengaruhi bagaimana orang berperilaku. Maka dia mempengaruhi nilai budaya perusahaan itu sendiri. Tentu saja itu setelah geografi tempat ya ada lagi isinya. Ada suku, ras, agama. Ini tadi keberagaman tadi bagaimana nih? Bagaimana cara kita membentuk harmoni di dalamnya? Karena nanti ada lihat juga ada satu organisasi yang isinya cuma satu ras saja atau satu agama saja atau suku saja. Nah, tatkala itu homogen, gimana nilai budayanya? Tatkala itu heterogen, gimana nilai budaya? Itu yang perlu kita pelajari. Ini contohnya nilai dalam perusahaan. Umpama jam kerja, ya, tepat waktu atau ngaret, penghormatan terhadap atasan, apa nunduk-nunduk atau Pak apa kabar? Ya, itu udah perusahaan ya.
Upacara ada nggak upacara? Senangannya upacara. Ada yang informal aja. Telepon gimana? Halo? Oh, ada yang uh, hello, this is Sentot speaking. Is there anything that I could help? Nah, itu cara bisa itu masuk di dalam budaya organisasi. Bagaimana kalau mau naik pangkat, syaratnya apa aja? Bagaimana berbahasa? Apakah standar seperti ini ataukah begini, bro? Kan, nah itu juga bisa termasuk di dalam budaya. Bagaimana cara berpakaian? Mereka kalau di Gici itu umpamanya ya, mesti pakai baju baju berkerah, pakai dasi, pakai blazer, ya. Itu cita-citanya supaya profesional. Tapi bagaimana yang terjadi di Microsoft? Microsoft itu pakai kaos bully, pakai jeans bully, yang penting otaknya jalan ya. Ini, kita lihat masing-masing tempat punya budaya sendiri. Nah, dan untuk itu kita perlu lihat nilai apa saja yang ditentukan oleh budaya tersebut. Oke, nah ini adalah nilai-nilai yang digunakan untuk mengukur budaya korporat tersebut. Yang pertama, Uci bilang adalah bagaimana komitmennya pada karyawan. Bagaimana mereka mengevaluasi karyawan? Bagaimana jalur karirnya, career path istilah. Apakah mereka bilang dari masuk office boy yang pensiunnya office boy? Nah. Ada juga yang bilang kamu masuk office boy, kamu bisa sampai dan kita siapkan untuk sampai jadi direksi. Ada. Bagaimana cara mereka mengendalikan organisasi? Bagaimana pembuatan keputusannya? Apakah dia hanya satu tangan orang atau tim atau prosesnya seperti apa? Bagaimana tanggung jawab diberikan? Apakah sepotong-sepotong dibebaskan atau dikontrol ketat? Dan bagaimana perhatian pada manusia? Artinya, apakah karyawan itu dianggap manusia atau hanya sebagai alat produksi biasa atau sekedar angka NIK, ya, nomor induk kepegawaiannya. Hofstede bilangnya budaya korporat itu dilihat dari bagaimana jarak kekuasaan dari yang di atas dengan ke bawah. Bagaimana semakin dekat, maka budaya semakin rapat, kalau semakin jauh, nah itu budayanya semakin ketat dan sebagainya. Bagaimana menghargai antara individu, perorangan, dengan kolektivitas, eh, eh, kebersamaan. Bagaimana perlakuan maskulin dan feminin, laki perempuan. Bagaimana mereka menghindari risiko? Menolak ketidakpastian itu menghindari risiko. Ketidakpastian itu kan bagian dari risiko. Ya. Itu menentukan nilai yang menentukan budaya perusahaan. Adapun budaya sebagai identitas dan citra dari organisasi itu bahwa uh, orang bisa melihat, oh perusahaan ini berbeda dengan perusahaan lain. Apa budayanya beda? Identitas itu menjadi budaya itu menjadi identitas dia. Nah itu tadi ya dipengaruhi oleh apa? Sejarah, geografis, sistem sosial, politik, ekonomi. Ini akan menghasilkan uh, budaya dari tiap perusahaan. Untuk itu kita mesti lihat bagaimana ukuran-ukuran dari kebudayaan tersebut supaya kita bisa mengakses mana sih nilai-nilai yang berbeda dari tiap budaya organisasi tersebut. Nah, maka kita lihat dimensi nilai budaya. Jadi kurang lebih ya, yang pertama kontennya, apa yang ada jadi di apanya itu tadi kita lihat ya. Nilai apa aja yang berlaku, nilai apa yang diyakini, dan kemudian yang kedua, sejauh mana itu dipahami, diikuti, dan ditegakkan. Semakin banyak yang paham, semakin banyak yang ikutin, dan semakin banyak yang menegakkan, maka itu disebut sebagai budaya perusahaan yang kuat. Menurut Skene, jenjang budaya itu ada tiga. Yang pertama itu ada asumsi dulu. Sorry. Orang kan berasumsi dulu tentang satu nilai budaya. Setelah itu mereka menemukan nilainya, values-nya dari budaya tersebut. Akhirnya mereka membuat budaya itu menjadi simbol-simbol. Artefak itu adalah simbol-simbol. Simbol-simbol apa? Simbol-simbol perilaku. Pokoknya cara salaman, cara terima telepon, itu menjadi simbol-simbol perilaku anggota organisasi menurut Schein. Ya.
Dan bagaimana untuk menanamkan budaya organisasi? Yang penting itu adalah satu kesatuan, menyatukan, integrasi, harmonisasi di dalam manajerialnya. Caranya gimana? Bennett mengomongin menggunakan bahasa yang sama, ya. Bahasa yang bisa bahasa dipilih atau kita membentuk tanda petik bahasa sendiri dan konsep-konsep yang bersama, ya. Kemudian membuat batas antar kelompok. Jadi tidak semua bercampur baur, tapi ada batas-batasnya. Loh kok bisa begitu? Ya tentu semua pasti ada batasnya. Contoh, laki perempuan itu pasti ada batasnya. Loh kok bisa? Buktinya toiletnya aja ada batasnya, Pak. Ya, itu contoh paling ekstrim. Kemudian bagaimana wewenang dan status kekuasaan predikat itu dibagikan. Apakah tersentralisir ataukah itu terdesentralisir? Bagaimana penghargaan, level-level dari para anggotanya tadi. Mengembangkan ini agak susah ya. Bennett ini syariat tata caranya torekat itu adalah usahanya dan makrifat itu adalah pengenalannya untuk mendukung norma kebersamaan tersebut. Kemudian tentu saja ada penghargaan berupa imbalan atau ganjaran. Nah, kalau perlu ada teguran atau hukuman dalam bentuk apapun, mau berat atau ringan, dan melakukan pembedaan mana yang agama, mana yang ideologi. Itu menurut Bennett mengatakan tentang. Nah, adapun karakteristiknya, jadi tadi nilainya, sekarang karakteristiknya adalah bersifat individu, bagaimana individu tadi bisa berinisiatif, tanggung jawabnya, kebebasannya, independensinya, itu tingkat individu. Kemudian ada juga individu ketemu individu, maka perlu ada toleransi. Bagaimana antar individu tadi, interaksinya seperti apa, ya? Sampai di titik mana mereka boleh bersaing, sampai titik mana mereka harus menghargai dan sebagainya. Dan tentu saja arahnya mau kemana nih sasaran kita. Harapan apa yang ditaruh pada karyawan untuk mereka berperilaku di dalam keseharian. Ya, harapan akan budaya yang dijalankan. Untuk menilai kualitas budaya itu ada beberapa faktor. Robin mengatakan bisa lihat dari 10 faktor, ya. Nanti ada lihat di buku referensinya. Termasuk dalamnya bagaimana kreativitas, inisiatif dari individu. Bagaimana toleransi mereka terhadap risiko. Apakah risk taker ataukah risk avoider. Bagaimana arah mereka bekerja. Integrasinya, manajemen itu campur tangannya bagaimana, kendalinya, identitas kebersamaannya seperti apa. Bagaimana dengan imbalan yang diberikan. Termasuk juga dengan hukuman dan sebagainya. Toleransi kalau ada konflik seperti apa. Dan bagaimana pola mereka melakukan komunikasi baik secara horizontal, lateral, ataupun vertikal. Ya. Selain itu kita juga lihat integrasinya seluruh mana dari tiap-tiap bagian yang ada dan manajemen bagaimana yang dilakukan oleh manajemen. Oke, tadi ada kontrol identitas sudah saya jelaskan secara sepintas. Oke, imbalan, ingat ya, imbalan itu termasuk dalam sebenarnya adalah ada hukumannya enggak? Nah, seperti apa, ya? Toleransi kalau ada konflik apa yang mesti kita lakukan? Ya. Sampai di mana bisa dilakukan terbuka, sampai di mana yang harus tertutup dan sebagainya. Cara penyelesaiannya juga seperti apa. Ya. Terus kemudian bagaimana komunikasi, ingat ya, secara lateral, horizontal maupun secara vertikal, naik turun. Oke. Nah, begitu kita punya budaya organisasi, maka turunannya adalah budaya kerja. Bagaimana budaya kerja tadi membantu di dalam keseharian organisasi. Ya, seperti disiplin. Gimana supaya tetap ada disiplin? Nggak seenaknya sendiri.
ya. Terus bagaimana pengendaliannya, bagaimana penciptaannya, lingkungan tadi, itu tadi. Kemudian nanti mereka pada akhirnya biasanya sampai kepada kayak kita nyebutnya 5R ya. Resik, rapi, dan sebagainya ya. Tapi sini dia nyebutnya bersih, rapi, teliti, rajin, disiplin dan lainnya. Itu adalah budaya perusahaan yang tersangkut menyangkut tentang cara bekerja. Ya, tadi yang 5R bisa disebut juga orang nyebutnya akhirnya 5K apa ketelitian, kerapian bekerja, kebersihan bekerja, kesegaran dalam bekerja dan kedisiplinan dalam melaksanakan kerja. Loh, ternyata habis ya. Oke, demikian adanya. Maka seperti biasa, kalau ada yang kurang jelas, silahkan Anda tanyakan di e-learning, diskusi e-learning, atau di WA group kita. Ya. Jangan lupa sesi berikut minggu depan kita akan bicara tentang presentasi dari tugas Anda. Ingat ya, ada tugasnya. Presentasinya ada kesempatan di minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.